Bab 367. Sepertinya aku melihatnya. Keesokan harinya. Karena Audrey sudah pulang, maka seluruh keluarga Han terlihat seperti ramai kembali. Dengar-dengar Nona pulang kemarin malam, dan membawa seorang anak yang lucu pulang, benar-benar ingin melihatnya. Beberapa orang pelayan berkumpul, berbisik dan bergosip. Sepertinya sekarang diperkirakan masih belum bangun, tengah malam kemarin pulang, mungkin siang hari baru bisa melihatnya. Dengar-dengar nona muda ini terlihat sangat mirip dengan nyonya yang dulu dan temperamennya sangat mirip. Benarkah? Aku sudah diam-diam memberitahu kalian 5 tahun yang lalu, temperamen imitasi itu tidak sama, tidak sangka bahwa aku akan bisa menebaknya, dia itu sebenarnya palsu. Yang palsu tidak mungkin menjadi asli dan asli tidak mungkin menjadi palsu, setelah waktu yang lama kamu mungkin bisa mengenalnya. Sekarang Nona yang asli sudah pulang dan tidak ada tempat untuk menyembunyikan yang palsu. Hei, 5 tahun yang lalu dia diusir keluar dari keluarga Han dan pergi kemana? Ini tidak begitu jelas, tapi wanita seperti itu, seharusnya tidak ada akhir yang bagus juga. Jangan membicarakan imitasi yang sebelumnya, membicarakannya membuat tidak nafsu makan. Dengar-dengar anak dari nona muda adalah dari tuan muda kecil kita yang tumbuh begitu gemasnya dan sangat tampan. Benarkah? Tiba-tiba ada sedikit penantian. Beberapa orang menggosok tangannya, ekspresi wajah menunjukkan sangat senang. Audrey baru bangun siang harinya, tadi malam sangat melelahkan. Pada saat dia terbangun, dia mendapati bahwa Glenn sudah tidak terlihat lagi. Dia tercengang dan mengingat bahwa di rumah Han, Glenn seharusnya sudah turun duluan karena tidak terlihat lagi. Sangat cemas, dengan perlahan bangun, setelah mandi baru turun ke bawah. Ketika bersiap untuk turun tangga, Audrey melihat sosok kecil di lantai bawah. Dia dikelilingi banyak orang dan juga tidak tahu apa yang dibicarakan. Glenn sangat populer, kemana saja tetap sama. Audrey sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Ketika dia hendak turun ke bawah, ada sebuah bisikan yang terdengar dari belakangnya, Audrey. Audrey, Audrey. Setelah mendengarkannya, langkah kaki Audrey terhenti, membalikkan kepalanya dan melihat Gita sedang bersembunyi di pojokan. Melihatnya dengan gugup, setelah melihatnya membalikkan kepala Gita melambaikan tangannya memberi isyarat kepadanya untuk datang. Audrey berjalan ke arahnya. Ada apa? Buat apa kamu bersembunyi di sini? Apakah kamu seorang pencuri? Wajah Gita dipenuhi dengan keluhan, semua ini karena kamu. Apa yang salah denganku? Jika kamu membangunkanku kemarin malam, aku tidak akan merasa malu seperti ini. Aku sekarang tidak berani untuk turun ke bawah. Aku takut jika bertemu dengan kakakmu. Setelah mendengarkannya, Audrey mengangkat alisnya, mengingat bahwa kemarin malam dia bertanya kepada Gita dan dia berpura-pura mati, tidak menjawabnya, dan dia juga tidak memaksa untuk bertanya lagi kepadanya. Tetapi sekarang dia berkata di depannya, maka Audrey harus menanyakannya. Ada hal apa yang terjadi kemarin malam? Kenapa kamu terus-terusan berbicara tentang rasa malu? Mungkinkah kamu berbuat sesuatu kepada kakakku? Setelah mendengarkannya, Gita langsung melebarkan matanya dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Apakah kamu berpikir aku orang yang seperti apa? Jadi apa yang dilakukan kakakku terhadapmu? Gita menatapnya dengan tidak percaya. Audrey, bagaimana mungkin kamu bisa jahat kepada kakakmu? Audrey. Dia tidak bisa berkata, langsung memutarkan badannya dan bersiap untuk turun ke bawah. Dengan gugup Gita meraih baju dia, jangan pergi, bantu aku. Bagaimana membantumu? Lihatlah apakah kakakmu ada di lantai bawah. Tidak ada. Benarkah? Kamu tidak membohongiku kan? Kamu bahkan tidak melihatnya. Aku barusan melihatnya. Audrey tidak berdaya menjawabnya. Gita baru bisa menghela nafas lega. Baiklah, aku akan turun bersamamu. Gita mengikuti Audrey dari belakang dan ketika hendak turun ke bawah tepat saat di tengah tangga Gita melihat Andri yang keluar dari pintu. Sebelum Andri mengangkat kepalanya,
ekspresi wajah Gita berubah seketika dan sebelum Andri bereaksi, Gita berbalik dan berlari. Ketika Andri menoleh, dia mendapati Gita sudah tidak di belakangnya. Andri, kenapa larinya sangat cepat? Akhirnya Andri turun ke bawah. Kak, hal apa yang terjadi kemarin? Hah? Tatapan Andri penuh dengan kebingungan, apa yang terjadi? Andri tersendak tanpa berkata apapun. Gita seperti tikus yang melihat kucing berbalik badan dan kabur ketika melihat Andri. Alhasil tidak raut wajah yang datar dari Andri, jadi ada hal apa yang sedang terjadi? Tidak ada. Audrey tertawa lalu berbisik, hari ini pergi kemana? Makan dulu, setelah makan aku akan membawamu ke suatu tempat. Baiklah. Keinginan para pelayan untuk melihat Audrey akhirnya didapatkan. Tetapi pada saat itu dia sudah ditaklukkan oleh Glenn yang cerdas, imut dan banyak akal, selalu mengelilinginya, dengan cerdik bertanya dan bahkan berfoto bersama. Setelah berfoto dengan Glenn, kemudian memamerkan beberapa foto yang langsung diunggah ke Momen. Pada saat makan Glenn kembali ke sisi Audrey. Paman, apakah sudah makan? Ya, cuci tangan terlebih dahulu. Sudah cuci? Di mana bibi Gita? Glenn melihat sekeliling dan tidak menemukan keberadaan Gita, jadi dia bertanya dengan aneh. Mendengar nama Gita, Andri mengerutkan dahinya mengingat kelakuannya yang gila kemarin, dan setelah dia pergi, dia mendengar teriakannya. Wanita ini benar-benar berisik. Bibimu Gita mungkin sedang ada urusan. Andri membungkuk untuk merapikan pakaian dari Glenn dan tersenyum berkata, mengapa kamu tidak memanggilnya? Baik, Glenn melompat dari kursi dengan cepat lalu berlari ke atas. Setelah beberapa saat dia kembali dengan wajah yang kecil menunjukkan ekspresi yang depresi. Bibi Gita berkata bahwa dia tidak enak badan dan tidak makan bersama. Audrey tersenyum, gadis ini benar-benar. Tidak apa-apa, kita makan dulu, lalu biarkan pelayan mengantar makanan ke Bibi Gita. Baik, tanda pisah. Rumah sakit kota utara. Ani tidak menyangka bahwa kemarin Colden akan dibawa ke kota Su. Akhirnya naik bus pada malam hari untuk kembali ke kota utara dan ketika sampai dia kemudian langsung pergi ke rumah sakit. Katakan bagaimana kamu kembali? Pada saat pergi bukankah aku menyuruhmu untuk mengemudi dengan baik dan utamakan keselamatan? Ani melotot ke Colden yang sedang berbaring di kasur rumah sakit. Merasa kesal karena gagal memenuhi harapan dan berkata, ternyata kamu baik-baik saja, kamu benar mengalami kecelakaan mobil di kota utara. Apakah kamu tidak menaruh simpati nyawa anjingmu ini? Colden mendengar beberapa ocehan ini dan tidak menanggapinya. Sebaliknya dia menurunkan matanya, mata berwarna tinta gelap itu tidak tahu apa yang dipikirkan olehnya. Bibimu berbicara kepadamu, kenapa kamu tidak menjawabnya? Bibi. Bibir Colden tiba-tiba bergerak sedikit. Ani menyipitkan matanya, hah. Aku sepertinya melihatnya. Ani tercekik, siapa? Bersambung.